Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengancam akan meluncurkan serangan lagi ke situs nuklir Iran jika dirasa perlu. Hal ini disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Iran mengakui bahwa fasilitas nuklir mereka rusak parah akibat serangan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sedang menyaksikan awal dari babak baru konflik global di Timur Tengah? Pada Senin 21 Juli 2025, Trump kembali memicu kontroversi. Dalam unggahannya di platform Truth Social, ia merespon pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Araghchi mengungkapkan bahwa situs-situs nuklir Iran mengalami kerusakan serius setelah serangan AS pada bulan Juni. Trump menanggapi dengan tegas, "Tentu saja situs-situs itu hancur, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kami akan melakukannya lagi jika perlu." Serangan yang dimaksud terjadi saat Iran sedang terlibat konflik aktif dengan Israel. Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir utama yang diklaim dapat menghentikan total program nuklir Teheran. Menurut sumber-sumber intelijen AS yang dikutip CNN, serangan tersebut memang merusak, namun tidak sepenuhnya menghancurkan komponen inti dari kemampuan nuklir Iran. Namun, dalam wawancara di Fox News, Araghchi belak-belakan menyatakan bahwa tingkat kerusakan di fasilitas nuklir Iran sangat parah. Bahkan penyelidik belum menyelesaikan penilaian terhadap dampaknya. Salah satu tantangan besar bagi Iran adalah kerusakan peralatan sentrifugal dan sistem pendingin yang memerlukan waktu dan sumber daya besar untuk diperbaiki. Meski dilanda kerusakan berat, Iran bersikeras tidak akan menghentikan program pengayaan uraniumnya. Dalam wawancaranya, Araghchi menyatakan dengan tegas, "Kami tak bisa meninggalkan pengayaan uranium karena itu merupakan pencapaian para ilmuwan kami. Sekarang, ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal martabat nasional." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Iran menjadikan program nuklir sebagai simbol kedaulatan dan kekuatan dalam menghadapi tekanan global. Iran selama bertahun-tahun dituduh mendekati kemampuan produksi senjata nuklir, meski Teheran bersikukuh bahwa program mereka hanya untuk kepentingan sipil dan energi. Kesepakatan Nuklir Iran 2015 atau JCPOA sempat menjadi solusi. Namun sejak Trump menarik diri dari perjanjian itu pada 2018, ketegangan kembali meningkat. Serangan militer seperti yang dilakukan AS pada Juni lalu dan pernyataan keras Trump sekarang bisa memperbesar kemungkinan eskalasi konflik bersenjata langsung. Iran bukan pemain pasif. Milisi pro-Iran di Timur Tengah seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman telah menunjukkan solidaritas terhadap Teheran. Iran juga memiliki kemampuan rudal balistik dan drone jarak jauh yang bisa mengancam pasukan dan aset AS di kawasan Teluk. Dengan AS memperkuat aliansi dengan Israel dan negara-negara Teluk, serta Iran yang tetap berpegang pada prinsipnya, maka situasi ini bisa jadi medan uji terbaru. Apakah kawasan akan kembali ke jalur diplomasi atau justru jatuh ke jurang konfrontasi total? Ketika Presiden AS secara terbuka menyatakan siap menyerang lagi, dan ketika Iran menyebut pengayaan uranium sebagai martabat nasional, maka kita tidak hanya bicara soal teknologi nuklir. Kita bicara tentang ego, kehormatan, dan arah politik masa depan Timur Tengah. Apakah ini awal dari babak baru konflik atau hanya bagian dari perang kata-kata yang biasa?